ITERA Fan, kembali lagi di Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Bersama aku Aris Munandar, kita akan mengenal lebih jauh program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Kalau sebelum-sebelumnya ya, di episode Lentera kita sudah membahas tentang banyak program studi, namun kali ini berbeda dari sebelumnya, karena kita akan mengenal lebih jauh program studi yang baru banget ada di ITERA tuh. Kalau gitu, langsung aja kita sambut narasumber kita kali ini ada Pak Sabar dan juga Pak Dwi. Halo Pak. Halo, Halo. Halo salam Pak kenal. Dwi. Ya, Oke, ITERA Friend yang ada di rumah dan ada dimanapun yang nonton podcast ini ya. Jadi kita akan membahas tentang program studi yaitu rekayasa instrumentasi dan juga automasi. Kalau kamu penasaran jangan lupa untuk selalu pantengin ya podcast kali ini karena ini bakalan memberikan kamu informasi ya. Jadi kalau kamu berminat untuk mendaftar kuliah di ITERA, siapa tahu rekayasa instrumentasi dan automasi bisa jadi pilihan kamu. Oke, buat Pak Sabar dan juga Pak Dwi, boleh dong buat perkenalan terlebih dahulu nih ya sama ITERA Fan biar saling kenal gitu kan. Oke, iya nih. Oke, halo ITERA Friends semua yang ada di seluruh yang nonton hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Sabar, saya merupakan dosen dari Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi di ITERA yang merupakan prodi baru di Institut Teknologi Sumatera. Nah, mungkin bisa dilanjutkan Pak Dwi. ya oke. Oke, ya saya Dwi Haryanto, rekan dari Pak Sabar dari Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Oke, bersama Pak Sabar dan juga Pak Dwi ini ya sama-sama dosen dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan juga Otomasi. Iya. Ini boleh disingkat atau enggak nih Pak kalau penyebutannya? Boleh untuk mempermudah ya Iya. jadinya. Jadinya bisa dipanggil aja prodi IA gitu. Oke, nanti berarti kita Prodi IA gitu kan? Karena Iya. saya sendiri kayaknya agak belibet gitu kan, terlalu panjang. Iya. Karena untuk mempermudah ya. Betul betul. Kalau untuk ngomongin prodi ini sendiri Pak ya, kan Iya. ini prodi yang cukup baru ya, baru tahun 2022 juga Betul. akan melakukan pembukaan untuk mahasiswa yang mau mendaftar gitu. Nah, Oke. boleh dijelaskan terlebih dahulu nih dari Pak Sabar dulu deh, apa sih prodi rekayasa instrumentasi dan juga otomasi itu Pak? Oke deh. Baiklah. Jadi ini banyak nih pertanyaan juga yang masuk di Instagram yaitu instrumentasi dan otomasi, tinggal diklik aja di link di bawah. Nah, instrumentasi itu sendiri sebenarnya ilmu yang mempelajari yaitu mengontrol, pengukuran, pengendalian dan monitoring suatu tujuan. Jadi kalau misalnya di industri kita butuh sesuatu yang dikontrol otomatis, maka prodi ini kalian yang ingin masuk ke dunia industri sangat cocok sekali. Karena prospek kerjanya, karena di dalam ilmu instrumentasi dan otomasi semua itu bisa dibuat secara otomatis proses industri, apapun itu. Karena nanti kalian akan masuk ini ibaratnya prodi ini merupakan irisan dari prodi teknik fisika, ada teknik informatikanya, ada elektronya juga, ada fisikanya juga, tapi di dalamnya menjadi suatu aplikatif. Jadi prodi ini sangat aplikatif sekali. Nah, untuk prospek kerjanya nih, buat teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa prodi ini di Sumatera itu tujuannya untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Jadi buat kedepannya kalian masuk prodi ini, kalian akan bisa menjawab tantangan dan kalian bisa beradaptasi dengan zaman yang selalu berubah dengan kemajuan teknologi. Itu tentunya. Oke, itu dari penjelasan Pak Sabar ya tentang Iya. prodi IA tadi. Nah, kalau untuk ngomongin sejarah dari prodi IA sendiri nih, boleh dong Pak Dwi untuk menceritakan sedikit tentang sejarah dari prodi IA nih Pak? Oke. Ya, kalau prodi IA sendiri itu mulai digagas dari sejak lama gitu ya. Untuk pengajuannya sudah dari 2020 ya, baru tembus ke 2022. Jadi kami baru membuka jalur SBMPTN nih. Jadi manfaatkanlah ya ITERA Fans yang mau gabung di prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi di jalur SBMPTN kali ini. Kemudian ya sebenarnya ITERA ini menginginkan adanya engineer-engineer yang lahir untuk menjawab tantangan itu di industri 4.0 gitu, agar nantinya engineer-engineer dari ITERA ini dapat terserap di industri-industri yang mengutamakan tentang otomasi dan juga instrumentasi seperti itu. Oke.
Tapi kalau ngomongin tentang perkuliahannya nih Pak ya, itu kalau untuk sistem perkuliahan yang akan dilakukan oleh Prodi IA itu sendiri seperti apa Pak? Oke, untuk prodi IA sendiri, kalau untuk sistem perkuliahan, karena kita ketahui di ITERA sendiri yaitu ada kampus Merdeka, kemudian untuk mata kuliah sendiri itu adalah mata kuliah yang menunjang dari core-core inti dari menjadi seorang engineer instrumentasi dan automation. Nah, jadi kalau untuk sistem perkuliahannya kita sudah jelas ada menggunakan hibrid, adanya praktikum. Kemudian untuk mata kuliah sendiri itu adalah mata kuliah yang disusun seperti seorang engineer itu harus tahu namanya teknik pengukuran loh. Semua lapangan pekerjaan pasti butuh namanya mengukur kemudian memonitoring, mengevaluasi, itu sangat dibutuhkan zaman sekarang. Jadi kalau kalian terjun masuk ke dalam namanya dunia instrumentasi dan otomasi itu sangat luar biasa. Pokoknya kalian menemukan pengalaman yang luar biasa. Itu aja yang bisa Bapak kasih tahu dulu. Spill dikit dulu gitu. Iya, spill dulu. Jangan- Lebih detailnya nanti bisa kunjungi Instagram Instrumentasi dan Otomasi ITERA. Oke. Iya. Tapi kalau masalah singgung tadi tentang pembelajarannya gitu ya untuk Pak Dwi. Kira-kira untuk perkuliahannya itu akan ada praktikumnya atau gimana tuh Pak? Oke, ya jadi kurikulum sudah kami susun untuk uh, lebih banyak ke praktiknya gitu agar lebih ke sisi tekniknya lebih banyak pengalaman untuk mahasiswa gitu. Jadi untuk teori kami dalami ya. Jadi dari gabungan-gabungan tadi yang disebutkan Pak Sabar, ada prodi-prodi lain itu diramu menjadi satu kurikulum dan ada praktikumnya seperti itu. Nah, kalau untuk masalah praktikum itu sendiri kan ini di ITERA ada sistem TPB Pak ya. Nah, itu untuk prodi IA sendiri fokusnya dari TPB udah ada melakukan praktikum tentang IA sendiri atau nanti di next semester selanjutnya gitu Pak? Oke, mungkin Pak Sabar ini. Boleh nih. Oke. Jadi kalau di TBB kita ketahui sama seperti halnya ITB kita masuk dulu mereka untuk menguatkan basic science dulu. Betul. Karena kita kampus institut terkenal dengan basic science-nya. Jadi dikuatkan dulu sainsnya, fisika, kimia, biologi seperti itu atau matematika dasarnya sehingga nantinya untuk terjun ke semester berikutnya atau semester 3 itu mereka lebih kuat. Namun di situ kita akan selipkan yaitu mata kuliah pengenalan prodi, ya kan? Betul. Biasanya kalau misalnya Mas Aris di prodi apa? Teknik kereta api ya, pasti Iya, ada betul, Pak. pengenalan prodi. Nah, di situ kita akan masukkan pengenalan prodi basic pengukuran atau instrumentasi dan otomasi. Jadi mereka walaupun sudah semester 1, mereka udah tahu nih, oh aku besok belajar ini seperti itu atau aku mau pelajarin ini sangat menarik dan itu tujuannya apa, memotivasi seperti itu. Betul. Berarti memang dari semester awal dikenali dengan basic terlebih dahulu, Basic baru terdahulu. nanti di next semester bisa lebih dalam Lebih untuk dalam. mendalami dari prodi IA Iya, sendiri gitu Pak karena ya. mereka butuh wawasan ke depannya gitu. Nah, ngomongin untuk perkuliahan yang ada di prodi IA sendiri, itu untuk fasilitas yang akan didapatkan dari mahasiswa yang dari prodi IA nih Pak. Untuk praktikum mungkin dia punya fasilitas apa dalam praktikum atau dari segi apapun gitu Pak. Oke. Kalau untuk praktikum kita ketahui ITERA menerapkan namanya sharing facility. Betul. Semua laboratorium terpadu yang ada di Labtek 2, ada Labtek 1 ya, apalagi kita ada Labtek baru, Labtek ITERA udah nambah lagi, Labtek 5. Di situ mereka bisa manfaatkan fasilitasnya seperti ada laboratorium fisika, elektronika, kemudian laboratorium instrumentasi, kemudian PLTS pun bisa kita pakai karena kita kan memonitoring dan membuat otomasi, semua bisa kita gunakan. Jadi untuk laboratorium itu jangan khawatir, kita lengkap dari Labtek 1 sampai dengan Labtek 5, gitu aja sih. Nah, untuk ngomongin masalah praktikum sendiri akan ada praktikum di luar atau hanya praktikum di kampus saja gitu Pak? Kalau untuk prodi kita tentunya kita ada praktikum di luar. Kita nyebutnya itu ada namanya institutional visit. Jadi kita kunjungin suatu perusahaan yang mengembangkan sistem instrumentasi atau perusahaan-perusahaan. Nah, di situ kita akan belajar bagaimana sistem instrumentasi dari perusahaan tersebut. Makanya kita nantinya ada kunjungan mahasiswa mungkin untuk melihat bagaimana atau KP dan program
program kerja di mana kita bisa kunjungin itu, kemudian kita bisa kerjasama dengan yang lain. Jadi kita kuliahnya nggak hanya di dalam kelas, tapi kita juga ada kunjungan industri. Itu poinnya. Oke, berarti memang bisa mengenal dunia luar juga gitu Iya, kan. Jadi karena punya pengalaman juga di Mm-mm. dunia luar gitu. Iya. Kalau untuk Pak Dwi nih ya, mau Iya. tanya hal menarik apa sih yang ada di prodi IA yang ada di ITERA nih, Pak? Waduh, yang paling menarik ada Pak Sabar sebenarnya. Nanti kalau searching Pak Sabar udah ketemu Pak Sabar ITERA. Kayaknya Pak Sabar ini famous banget gitu ya di luar. Ya tentu ini ya apa di instrumentasi ini kita lebih banyak mempelajari tentang sensor, kemudian alat-alat kontrol, programmable logic control ya, dan yang biasa digunakan di industri lah, tentunya untuk tadi mengukur, ya, monitoring, ya, pengendalian seperti itu. Ya cukup seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya kita ketahui kalau di film itu ada namanya film Avatar. Jadi instrumentasi itu diidentikan bisa mengendalikan 4 elemen gitu. Waduh. Nah, 4 elemen itu kalau misalnya kita sebutkan di dalam teori itu namanya variabel, ada air gitu kan. Nah, kita bisa mengendalikan ada namanya apa gitu, tekanan, level seperti itu, suhu, temperatur, kemudian ada humidity seperti itu. Jadi orang instrumen itu mereka mampu, kelebihannya adalah mereka mampu menganalisis dan kemudian mampu membaca bagaimana sih sistem ini bekerja. Itu paling pentingnya. Kalau mereka bisa membaca sistem itu bekerja dari atas sampai jadinya suatu produk, itulah lulusan instrumen engineer, yang mana mereka bisa membuat dan memanipulasi suatu sistem dan membuat dengan lebih sederhana. Itu harapannya nanti. Jadi mereka akan nantinya di mata kuliah mereka kan kita langsung praktek dengan di lapangan studi kasus. Ini loh ada alat seperti ini, coba dibuat dengan sistem yang sudah dipelajarin. Mereka kan di mata kuliah udah belajar yang dikatakan Pak Dwi, ada sensor, transducer, aktuator, sistem kendali otomatis, kendali cerdas. Kemudian di sini juga mereka akan diajarin dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Mereka bisa menggunakan itu sebagai sistem deteksi, monitoring ataupun apa. Karena dengan sekarang sudah serba AI, yang kita pakai HP sudah tahu, Google Maps baca kita mau kemana itu sudah baca. Udah kemudian wallpaper aja kita sudah terbaca, hari ini kita buka Instagram ini tahu-tahu keluarnya ini gitu, iklannya gitu kan. Nah seperti itu. Jadi poinnya adalah prodi ini sangat menarik dan sangat seksi gitu. Sangat menarik dan sangat seksi. Iya. Karena kalau kita berbicara di Sumatera, di ITERA merupakan program sarjana S1 hanya ada di ITERA. Kalau kampusnya kemudian ada lagi di ITS. Kalau di Sumatera ada lagi di Pol Batam gitu. Itu hanya D4 kalau nggak salah. Gitu. Nah ini kan rekayasa instrumentasi dan automasi itu kalau yang saya tangkap kan itu berarti dua nama yang berbeda. Nah itu sebenarnya berkaitan atau enggak gitu Pak? Kalau kita berbicara secara bahasa ada istilah instrumentasi dan automasi. Instrumentasi kalau kita berbicara secara persepsi umum, instrumentasi itu ilmu yang mempelajari tentang monitoring, pengukuran. Dari situ kita akan melihat variabel proses, kendali. Nah, otomatis dari 3 konsep itu maka butuh namanya sistem yang disebut dengan otomasi. Jadi kalau kita berbicara otomasi adalah pengotomatisan. Jadi dari instrumentasi tadi butuh otomatis, di mana kita sebut dengan otomasi, jadi saling berhubungan. Jadi kalau kita membuat suatu sistem dalam suatu industri, maka sistem industri itu kan akan berulang kerjanya secara periodik, sehingga itu butuh otomatisasi. Nah, otomatisasi inilah yang kita sebut dengan otomasi gitu. Jadi instrumentasi dan otomasi itu adalah dua kata yang saling berpadu. Oke, berarti memang berkaitan gitu Pak ya, fokusnya juga. Jadi nggak terpecah-pecah gitu. Terpecah-pecah. Nah kalau untuk Pak Dwi sendiri ya mau tanya nih tentang peluang kerja nih Pak dari lulusan dari prodi AI sendiri itu bisa kemana aja sih Pak gitu kan? Ya, pertanyaan yang bagus nih. Ya, jadi untuk prodi instrumentasi dan automasi ini memang gambarannya agar kita memiliki lulusan yang berbakat di bidang instrumentasi dan juga otomasi gitu ya. Jadi mulai dari badan metrologi ya, badan metrologi untuk pengukuran, kemudian untuk kalibrasi ya. Kemudian di perusahaan-perusahaan yang berbasis
industri yang menggunakan alat-alat di era 4.0 gitu ya. Jadi dapat mulai dari merancang, kemudian mengendalikan dan juga tentu memperbaiki gitu intinya. Berarti memang prospek kerjanya tuh pasti udah ada gitu kan. Jadi jangan takut kalau milih program studi IA ini sendiri nggak dapat kerja gitu kan. Pasti bakalan diarahkan juga oleh pihak dosen dan juga pihak kampus gitu kan. Kamu cocoknya di sini, kamu cocoknya di situ. Betul. Gitu Pak ya. Eh, eh, Kalau untuk prodi IA ini sendiri nih Pak, ini buka jalur penerimaan lewat jalur apa aja Pak? Oke, nah ini bagus pertanyaannya. Jadi buat teman-teman ITRA Friends kalian, dimanapun kalian berada, di Prodi IA itu membuka pertama jalur SBMPTN. SBMPTN-nya SBMPTN tertulis. Sekarang tanggal berapa? Tanggal Kurang lebih tanggal 8 Pak. 8. Nah, kalian masih bisa untuk mendaftar, kemudian kalian bisa untuk coba kalau ingin Prodi IA lihat channel ini, lihat YouTube ini, kalian bisa ganti. Kemudian ada namanya SMPTN Barat. Kalian bisa daftar, pendaftaran sudah bisa mulai SMT Barat, kalian bisa pilih nanti prodi instrumentasi dan otomasi. Kemudian ada namanya seleksi khusus. Nah, itu namanya USK. Jadi ada 3 seleksi yang bisa kalian ikutin. Nah, untuk lebih jelasnya ikutin join di PMB ITERA. Di situ sudah tertulis jadwal pelaksanaan tes untuk semua program studi gitu. Oke, itu tadi di-spill tentang cara masuknya. Nah, tapi kalau untuk peluang masuknya itu, Pak, maksudnya kapasitas mahasiswa yang diterima gitu, Pak. Itu berapa, Oke. Pak? Untuk jalur SBMPTN sendiri kita menerima sekitar 70 orang. Kemudian untuk jalur SMPTN kita menerima sekitar 30 orang. Total kuota kita ada 100 gitu. Oke, berarti cukup banyak gitu, Pak ya? Cukup banyak. Nah, buat teman-teman sekalian jangan berkecil hati. Daftar masuklah di Prodi IA karena ini belum banyak yang tahu. Barangkali teman-teman yang lihat podcast ini kalian berkesempatan untuk masuk Prodi A dan ketemu dengan dosen-dosen muda yang di ITERA nih. Salah satunya kan Pak Sabar dan juga Pak Dwi nih. Dosen-dosen muda yang ada di IA ini sendiri. Iya. Oke, terakhir nih ya buat Pak Dwi dan juga Pak Sabar, buat kasih pesan nih ke calon mahasiswa baru yang nantinya mungkin bakal memilih Prodi IA sebagai program studi pilihan gitu, Pak. Dari Pak Dwi boleh silakan dulu, Pak. Oke, jadi untuk SBMPTN ya jadikan prodi instrumentasi dan otomasi ini pilihan pertama gitu. Jadi peluangnya lebih besar. Betul. Kemudian ya dari kuota juga cukup banyak untuk SBMPTN. Jadi manfaatkanlah waktu ini hingga kapan, Mas? Tanggal 15 ya. 15 Juni ya. 15 April Oh, untuk 15 SBM-nya, April. tapi masih ada pendaftaran sampai Juni gitu untuk simak SMPTN Barat gitu. Jadi jangan takut ketinggalan, infonya ada di Instagram. Jangan lupa follow ya. Oke, Oke, kalau dari pesan dari Pak Sabar sendiri nih, Pak, buat calon mahasiswa baru yang nantinya bakal memilih Prodi IA sebagai program studi pilihannya, Pak. Oke. Jadi buat teman-teman sekalian, buat siswa-siswi se-Indonesia, untuk memilih Prodi IA jangan ada rasa takut dan khawatir, karena Prodi ini sudah terbukti dicari lulusannya. Banyak yang bekerja di luar negeri. Banyak perusahaan-perusahaan besar multinasional seperti Schlumberger, Yokogawa, dan perusahaan lainnya yang membutuhkan para teknisi-teknisi dari instrumen dan engineer. Dan juga banyak juga lulusan ini menjadi programmer handal. Tidak hanya menjadi seorang engineer bidang instrumentasi industri, tapi mereka menjadi programmer. Karena nantinya kita akan bekali dengan konsep programming algoritma yang mereka mungkin sangat tertarik sekali karena sifat algoritmanya itu berupa visual gitu. Nah, jadi itu poinnya, jangan takut. Dan di instansi pemerintah sendiri itu lulusan ini banyak digunakan. Teknisi instrumentasi kemarin pas tes seleksi kemarin pas Bapak sendiri yang lain itu banyak yang jurusan instrumentasi dibutuhkan. Jadi jangan takut, pilihlah dengan keyakinan instrumentasi dan otomasi ITERA itu menjadi pilihan Anda nomor 1. Terima kasih. Oke, pilihlah dengan keyakinan gitu ya. Iya. Karena Prodi IA juga prodi yang baru dan pastinya masih mempunyai peluang yang cukup besar Besar buat sekali. Itarafen yang mau masuk nih ya gitu. Oke, kalau gitu buat Itarafen yang ada di rumah itu
pengen tahu info lebih lanjut itu bisa kunjungi di mana Pak? Mungkin ada sosial media dan juga websitenya gitu. Websitenya. Kalau untuk sosial medianya, teman-teman sekalian bisa kunjungi di instrumen.automasi _itera. Bisa linknya di bawah ini. Kalian bisa follow itu. Apabila kalian ada pertanyaan, jangan sungkan untuk japri aja di DM. Nanti di situ akan dijawab oleh adminnya. Oke? Pertanyaan kalian akan dijawab. Keluhan, keluh kesah apapun kita akan jawab. Oke, itu tadi sosial media dari IA sendiri. Nah, itu buat Iterafen yang ada di rumah ya, yang menonton podcast ini. Kalau kamu masih bingung dan penasaran tentang prodi IA sendiri, kamu bisa langsung kunjungin Instagramnya tadi dan kamu bisa langsung DM tuh ya. Iya, Siapa langsung tahu DM. nanti langsung dibalas sama Pak Sabar atau Pak Dwi nih. Iya. Jadi kamu bisa langsung ngerti tuh yang masalah kamu masih bingung di mana gitu kan. Iya. Jadi langsung terjawab. Oke, kalau gitu makasih buat Pak Sabar, Iya, buat sama-sama. Pak Dwi juga yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di podcast Lentera ini, Iya. membahas dan juga memberikan informasi seputar program studi rekayasa, instrumentasi dan juga otomasi. Begitu sekali lagi terima kasih buat Pak Iya, Sabar dan juga sama-sama. Pak Dwi. Ya. Oke, Tarafen itu dia pembahasan tentang prodi rekayasa, instrumentasi dan juga otomasi. Tadi kalau kamu masih bingung bisa langsung aja kunjungi Instagramnya. Kalau gitu aku Haris Munandar mohon pamit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye.